Ya, selamat malam sobat santuy di rumah, kembali lagi di Setnet FM. Ya, pada malam ini seperti biasa kita akan menemani malam minggu Anda yang sungguh sangat kesepian ini ya, dengan bintang tamu yang sangat keren-keren ya, luar biasa. Ya, pada malam hari ini seperti yang bisa dilihat nih, kita cuman bertiga kan, absen satu nih, si Ebon ya. Jadi buat sobat santuy di rumah, mohon doanya. Si Ebon hari ini absen itu karena dia lagi nemenin bapaknya sakit. Minta tolong sobat santuy di rumah, minta doanya buat kesembuhan bapaknya Ebon. Semoga dilancarkan, disembuhkan kembali, bisa aktivitas seperti sedia kala. Ya. Amin. Terima kasih sobat santuy yang udah mendoakan. Ya, kita langsung aja nih. Pada episode kali ini kita sudah mengundang bintang tamu yang super keren nih. Nanti kita kasih tahu kenapa keren ya kan. Keren banget sih nih. Keren banget. Sebelum kita kasih tahu kenapa keren nih ya kan, subscribe dulu dong ya kan. Udah menuju 1 juta nih ya. Tolonglah 1 juta subscriber dulu, ya kan. Tolong ya. Langsung aja banget. Habis gitu belum nonton juga udah lu like dulu aja ya kan. Siapa tahu ntar abis beres nonton kan videonya bagus tapi lu lupa nge-like, jadi mending like sekarang ya kan. Betul banget. Kita pada malam hari ini menemani malam minggu Anda sudah kedatangan Fajar Setiawan. Pasti. Halo semua. Halo Fajar. Selamat datang Fajar. Halo Bang Fajar. Pasti sobat di rumah belum tahu Fajar kan? Pasti sobat santuy di rumah ini belum pada kenal Fajar kan? Nih, Fajar ini blank. Ya, pasti sobat santuy di rumah belum pada kenal nih Fajar ya kan? Sebelumnya silakan Jar, perkenalkan diri Anda. Lu siapa ya sebenarnya? Nama gue Fajar Setiawan, gue sekarang di FKUI. Terus umur gue berapa ya? Lupa. Terlalu 19 tahun. Umurnya aja lupa. Oh. Saking banyak pikiran umurnya. Fajar adalah mahasiswa FKUI. Ya. Buat sobat santuy di rumah yang belum tahu, dia ini anak FKUI. Tapi dia ini seharusnya sudah masuk semester berapa harusnya? 3. Harusnya semester 3. Harusnya 3. Lu semester berapa aja? Maba. Kenapa Fajar bisa maba lagi? Nanti kita ini ya. Dulu kita tanya-tanya dulu. Gimana Jar, selama pandemi ini biasa basa-basi dulu ya kan? Gimana Jar, selama pandemi ini lu ngapain aja nih? Ya nggak ngapa-ngapain sih, basically ya cuma zoom-zooman doang. Zoom-zooman ya? Zoom-zooman siapa nih? Ini kan masalahnya, bagi yang belum tahu Fajar ini, lu top. Kenapa tuh? Apa sih data? Lu nggak belajar Jar? Ya biasa aja ngikutin kuliah. Yeah. Oh, kuliah online ya? Oke. Oke, masuk Bang. Jadi kan kita udah tahu nih Fajar ini seorang mahasiswa FKUI. Gimana sih perasaannya tuh sebagai anak UI gitu masuk ke FK? Perasaannya tuh gimana sih Jar? Pertama kali waktu pas ngeliat pengumuman lo masuk gitu. Ya seneng sih. Terus bersyukur, terus udah ya. Wow, BTW itu ya. Maksudnya lewat jalur apa nih, kan sobat santuy belum pada tahu nih. Kalau gue kebetulan itu pasti muter sekomplek gue, teriak-teriak. Ini udah seneng, udah ya biasa aja. Senang bersyukur katanya. Bersyukur. Udah, keren lu. Udah. Ya gue kemarin masuk lewat SBMPTN sih. Gila sih. Gila ini kayak pejuang SBM.
Jangan SBM. Hmm. Tapi Oh, apa gimana? lanjut. Enggak. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih, Fajar ini maba. Emang setahun kemarin tuh ada apa? Lu udah kuliah di mana atau gap year nih? Kan Sobat Santai nggak tahu nih. Nah, itu. Tadi kan seharusnya nih lu udah semester 3 kan? Ih, dia mau jawab gak, Ta? Wah, Lu ngapain intro bapak dulu lagi ya. Maaf nih, intro dulu. Nah, ini kan tadi harusnya lu udah semester 3 nih, tapi sekarang masih maba. Apakah lu gap year? Apakah lu sebelumnya udah kuliah? Apa gimana nih kan? Kita bingung nih. Silakan dijawab, Jar. Sebelum dijawab, ngomong-ngomong lu kayaknya gendutan, Jar. Gue lihat-lihat. Aduh, seneng. Ya kan? Seneng. Berarti tandanya tuh seneng gitu. Silakan dijawab, Jar. Oh ya, tahun kemarin gue lulus di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Terus sekarang gue ngambil SBMPTN lagi, ngambil FKUI. Wow. Seperti yang kalian dengar, itu bukan salah dengar. Lu nggak budak. Itu benar yang lu dengar. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa gitu kan. Tanya-tanya. Sebelumnya dia udah keterima di Universitas Gadjah Mada jurusan farmasi. Gila. Sekarang ikut SBM lagi, masuk FKUI. Gitu. Wah, gokil. Nah, kita mewakili penonton mau mencari alasan kenapa Fajar pindah padahal udah di UGM yang sama-sama PTN bergengsi lah di Indonesia. Itu dia. Apa Jar? Kenapa ya? Ntar gue jadi bingung juga pas dipikir-pikir udah masuk. Aduh. Ini nih, kan gue kan ngejalanin farmasi ya, terus kayak enggak, dulu tuh gue pertamanya milih farmasi gara-gara nggak pengen masuk FK. Gue pikir kan kayak udah mana kuliahnya lama, terus juga apa ya, tanggung jawabnya kan gede kan sama manusia gitu kan ya. Terus udah tuh kan gue masih pas itu. Terus pas di farmasi gue malah pengen FK gara-gara kebanyakan nonton film apa sih, drama medis gitu. Udah deh masuk. Simpel alasan lu, kurang ajar lu bener-bener. Simpel itu alasan. Simpel itu gara-gara nonton drama, apa drama Korea lagi kan? Kurang ajar. Drama-drama. Banyak sih drama kedokteran kan. Yang gue nonton judulnya The Good Doctor. Tapi nggak sesimpel itu sebenarnya. Honestly. Ya, terus pas di farmasi terus kayak belajarnya kimia banget, terus kayak which is not really my passion. Kayak kimianya yang bikin jelimet gitu loh, kayak apaan sih ini? Kenapa gue harus belajar ginian? Udah deh, terus lanjut terus. Udah sih, terus kayak mulai transisi semester 1 ke 2. Terus gue kan ini ya belajar lagi lah buat SBMPTN, terus juga gue dapat benefit gara-gara kuliah gue online kan di UGM. Pas itu kuliah daringnya tuh belum apa ya, pas kuliah daring tuh dia masih kagok gitu, terus jadinya diperpendek aja biar nggak memberatkan mahasiswanya. Terus gue kayak cuman kuliah sebentar doang gitu pas itu, terus misalnya gue pakai belajar SBM terus masuk deh. Wow. Ini sih emang udah dari dasarnya. Oh gitu ya. Sambilan lu belajar SBM-nya. Sambilan masuknya FKUI. Sambilan ya. Oke. Sambilan aja. Gue satu jurusan aja sudah kaulah tahu. Aduh. Ini ya Allah. Aduh, mantap banget. Berarti itu ya alasan kenapa Fajar lebih milih kedokteran di UI daripada pindah ke UI tapi tetap farmasi ya, karena emang jurusannya ya, bukan karena univnya. Iya, sebenarnya gue demennya jurusannya doang sih, nggak sama universitas. Sebenarnya gue fine aja juga FK di mana-mana. Tapi ini mau nanya deh, kenapa enggak FK UGM? Kenapa harus UI gitu? Kan
udah tahu seluk-beluknya UGM gitu. Kenapa ya? Pengen kan kalau di UI itu lebih deket. Terus nih juga fun fact nih buat yang penonton ini, kalau di FKU itu FK termurah se-Indonesia. Kayak kalau dibandingin FK UGM kayak jauh banget gitu. Terus ya lumayan lah meringankan beban orang tua juga. Mantap. Tuh ya buat sobat santuy di rumah. Ya, jadi diterima. Yang mau yang terpikirkan buat masuk kedokteran bisa ke UI karena bukan cuma bagus aja ya, tapi biaya juga lumayan meringankan. Dengan beban orang tua, daripada lu jadi beban orang tua ya kan. Lu ikut meringankan beban orang tua ya. Betul. Oke, tapi lanjut. Jadi pelajaran nih. Ini juga jadi pelajaran dong. Untuk sobat santuy yang udah masuk nih, ya kan? Tapi dia tuh nggak suka nih di jurusan ini. Lebih baik mengambil langkah besar untuk pindah jurusan ya, ketimbang lu kayak wah nanggung nih, udah lanjut aja gitu ya. Ya benar banget. Bener ya? Nggak juga sih sebenarnya. Ya udahlah ya, lanjut. Enggak sih. Bener lah, semua tergantung passion. Lu kalau nggak suka, terus harus jalanin mah percuma gitu. Iya, Oke, lanjut. Kita suka. Baiklah. Oke. Sebelumnya nih, mohon maaf dari tadi pada nge-lag nih ya kan, sinyal pada gembel, cuman gue doang yang bagus sebetulnya. Tapi sebelum kita karena udah mau 1 juta subscriber, jadi udah banyak iklan masuk nih ya kan. Salah satunya ini, ya, ada manis-manisnya, enak banget. Oke, baiklah, kita iklan dulu. Sampai jumpa, maaf. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Setnet FM. Ya, kembali lagi. Sobat santuy kita habis iklan tadi ya. Ada jeda dulu seperti biasa ya. Karena udah mulai banyak yang masuk ya. Oke, baik. Kita lanjut nih. Sobat santuy pasti terheran-heran ya kan. Kenapa Fajar nih bisa sungguh sangat pintar gitu ya. Pintar banget, guys. UGM dan UI begitu mudahnya nih. Asal kalian tahu ya. Fajar ini memang dari dulunya udah gila. Maksudnya udah pintar. Dari SMA udah pintar. SMA dia udah pintar. Fajar pernah menjuarai Olimpiade apa aja? Astronomi. Oh iya. Dia lupa. Olimpiade. Jar, alhamdulillah lo Jar, gue nih satu kelas sama lu, ingat ya. Olimpiade Astronomi Nasional ya? Nasional bukan? Nasional. Juara? Juara berapa, Jar? Juara 1. Astronomi tingkat nasional. Tangan dulu, guys. Parah banget sih ini kayak. Jadi sudah tidak heran ya. Ininya gue juga nggak ngerti isinya apa, tapi ya udahlah ya. Tapi gue juga. Nah, ya keren banget. Tapi ini karena di SMA aja udah pinter apa? Kenapa? Bingung apa nih? Enggak tadi dikirain enggak. Gue pengen ngomong tapi kenapa bentrok terus? Aduh, malu. Apa? Ngomong apa cepat? Nggak tahu. Nggak, nanti aja. Apa lo ngomong apa cepat? Iya kan bingung maksudnya. Bingung nih. Orang udah Olimpiade. Nggak tahu. Lu mah ngerjain kerjaan lu sendiri. Tahu ya. Biarin aja gak ngedit. Lanjut. Iya. Jangan. Pasti kayak bingung gitu kan orang-orang kayak ini orang udah Olimpiade astronomi gitu kan tingkat nasional kok masuk jurusannya ke kesehatan gitu, kenapa nggak ke bisa gitu lanjutin gitu, kenapa nggak lanjutin astronomi gitu di bidangnya. Siapa tahu lu NASA ya kan. Keren banget itu. Mantap. Kenapa tuh Jar? Kenapa ya, ini bakal jadi pikiran panjang sih ceritanya sebenarnya. Jadi kan apa, kita masih ada durasi 2 jam lagi. Mantap ya. Kan? Ya kan mungkin yang buat yang belum tahu kan gue habis OSN kan ada pelatnas kan. Terus kayak
pelatnas terus kan gue nggak lolos kan, terus kayak sedih banget gitu. Terus ya udah mulai dari situ gue kayak udah nggak mau lagi, kayak apa ya jatuhnya, kayak trauma gitu loh, kayak nggak mau lagi masuk di bidang begitu. Terus ya udah gue kayak bantu setir aja kesehatan. Oh, alah. Udah gitu doang. Gue kira bakal panjang sampai 2 jam nih, ya kan? Tahu-tahu cuma 5. Sebenarnya panjang. Itu dia persingkat kali, Oh, Kak. persingkat. Sebenarnya Intinya tuh seperti itu. Kan Intinya ada gitu. cerita-ceritanya, Pak. Sorry. Maaf. Terus yang pas pelatnas kan juga apa ya, padahal gue kayak udah berharap gitu loh. Terus kan pelatnas 1 aja nggak lolos, kan pelatnas itu ada 4 kan ya buat sampai tahap internasional. Terus kayak gue aja 1 aja udah nggak lolos gitu, masa 1 kedua aja udah nggak lolos gitu. Kayak teman-teman gue juga banyak yang lolos gitu, terus gue kayak nggak sendiri gitu. Terus ya udah gue sedih, terus kayak tiba-tiba jadi trauma, terus udah deh gue kayak banting setir bodo amat. Oh gitu. Ya, karena sedih, latar belakangnya itu karena sedih. Ternyata gagal masuk pelatnas itu traumatis ya. Gue pikir biasa aja. Sangat traumatis. Itu sangat traumatis bagi orang-orang yang memiliki otak yang di luar. Masuk olimpiade aja ada kita malu. Di luar nalar. Kalau elu udah biasa aja sih sebenarnya. Bukan. Tapi kalau dipikir-pikir perjuangannya memang gokil ya. Iya. Jadi pasti kan lu udah berjuang, lu udah belajar nih. Nggak dikit masuk, lagi pasti internasional lu. gitu. Iya, dikit lagi internasional. Wah. Enggak sih, masih 3 tahap sebenarnya ya, bukan dikit lagi. Iya kan. Jauh lumayan. Nah, tapi dikit lagi ya, maaf. Baiklah. Seenggaknya udah masuk tahap 1. Enggak, Mak. Sorry, maksudnya udah nasional. Baiklah. Ya, kita. Tapi nggak apa-apa. Intinya kan sekarang udah di kesehatan nih. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya. Jalan terbaik buat Fajar. Amin. Ya, kita masuk pertanyaan selanjutnya nih. Ngomong-ngomong, pasti Sobat Santuy di rumah belum tahu juga. Sebelum masuk di 2 universitas ternama di Indonesia ini, Fajar saking sudah pinternya nih ya, saking terima. pinternya. Ya, ini saking pinternya nih. Saking pinternya. Jangan kaget. Ini saking pinternya dia sudah diterima di 2 universitas luar negeri. Tapi dua-duanya tidak diambil. 2. Silakan, Fajar. Boleh tahu apa aja? Iya, univ apa, di mana gitu. Dan di mana, terus juga kenapa tidak diambil gitu. Gue pas tahun kemarin 2019 ya kan, itu pas tahun gue lulusnya itu gue udah pernah dapet National University of Singapore jurusan Faculty of Science. Terus gue juga alhamdulillah dapet lagi di Taiwan, itu jurusannya Administration Business. Terus kenapa tiba-tiba gue netep di Indo, terus kayaknya itu banyak consideration-nya ya. Terus kan yang di NUS juga gue kayak gagal dapetin tuition, potongan biaya juga kan. Terus juga my parents not that rich. Terus akhirnya ya udah, terus kan itu kayak pilihan itu udah dieliminasi lah. Terus kan kalau yang Taiwan itu ada sih beasiswanya, dapet sih, tapi ujung-ujungnya ya kayak mending di Indo aja deh. Aduh. Sangat disayangkan, tapi ini keputusan yang tepat mungkin ya buat Fajar. Semoga ini keputusan yang tepat ya. Tapi ini gokil loh, dia udah masuk di 2 universitas. Berapa? Iya, 2, benar. 2 kan ya, Jar? Iya, 2 universitas luar negeri. 1 di Singapura, 1 di Taiwan. Gokil parah. US, bayangin US, oh my god. Iya, oh my god. Gue juga sih. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini di Indonya UI gila nggak sih? Indonya UGM. Iya. Ini hanya soal mengambil pilihan sebenarnya, tapi dia udah Dia tinggal milih aja gitu. Iya. Pilihannya tuh udah bagus-bagus semua, jadi tinggal milih aja. Tinggal cap cip cup lah ya. Tapi kalau NUS emang mahal sih kalau nggak dapat potongan. Bahaya. Iya, mahal banget. Iya, pastilah. Belum living cost ya kan. Univnya. Singapura mahal kan ya? Iya, belum living cost lu udah. Makannya udah kacau banget. Oke. Kita lanjut nih ya.
Pertanyaan selanjutnya. Apakah ini pertanyaan terakhir? Saya tidak tahu, tapi sudahlah, lanjut saja ya. Nah, ini dia. Kita masuk ya pertanyaan terakhir. Mungkin buat Fajar nih. Gimana sih, Jar? Mungkin tips and trick lah untuk sobat santai di rumah nih yang baru mau masuk nih kuliah nih. Itu tuh trik-triknya, tips-tipsnya, trik-triknya apa sih buat lulus? Banyak ya. Lulus tes luar negeri maupun dalam negeri lah. Ya, sebenarnya gue juga nggak qualified sih buat jawab pertanyaan dua-duanya. Tapi mungkin yang bisa gue jawab sekarang kayak kalau kalian tuh kayak boleh berharap gitu untuk mencapai itu, tapi kalau nggak dapet kayak nggak usah dibawa-bawa beban banget sih. Yang penting nyoba-nyoba aja, terus kayak pola pikirnya tuh diganti aja gitu, daripada maksa-maksain untuk dapat suatu tempat gitu. Mending lihat possibilities yang ada di sekeliling kita. Terus pokoknya kalau buat tips trik buat ujian ya seperti biasa ya, banyak belajar dan rajin berdoa. Kayaknya nggak ada lagi sih nothing powerful daripada itu. Terus pokoknya gitu sih, ubah mindset dulu aja kalau kalian tuh pengennya ngapain sih buat in the future. Mantap nih, berpikir maju emang harusnya begini. Betul. Jadi tips and trick adalah visioner. Ya, tadi lah tidak lain dan tidak bukan adalah rajin belajar dan berdoa ya. Betul. Mungkin yang dia pasti ya. Iya, mungkin dia tidak bisa memberi tips and trick lain karena memang tipsnya itu ya. Dan kebetulan otaknya pun mendukung gitu. Jadi itu sih. Gitu kan. Itu faktor utama. Iya, itu starter pack ya. Otaknya encer banget. Starter pack-nya otak encer gitu, baru lo aja. Enggak, tapi yang enggak juga enggak apa-apa, lu masih berusaha. Karena rezeki enggak tahu ya kan. Itu Fajar mau ngomong enggak, Tak? Silakan Fajar. Maaf. Apa ya, pas gue nyoba lagi ke FKUI kan gue kayak banyak ikut tryout ya, gitu. Terus gue tuh emang umur pas tryout itu kayak nggak pernah dinyatain buat lolos juga. Terus kayak kan rame juga di medsos tuh kayak pamer nilai tryout juga. Terus juga akhirnya tuh kayak banyak yang lulus nilai gede-gede di tryout tapi ujung-ujungnya kayak nggak lolos. Terus sementara gue malah kebalikannya. Terus gue mikir lagi, emang sebenarnya kan mereka juga kalau kita ngomongin pinteran ya kayak nggak beda jauh deh, tapi ini emang ngomongin takdir aja sih, rezekinya di mana ya, gitu. Nah itu sih, itu benar. Ya, balik lagi itu rezeki. Balik lagi itu yang nentuin adalah yang di atas ya guys. Ya, kuasa kalian Allah. pinter apapun, mau belajar sekeras apapun, tapi kalau emang belum rezekinya. Kalau nggak ada doanya, percuma. Iya, betul sekali. Jadi banyak-banyak berdoa, mungkin kalau belum dikasih itu berarti bukan yang terbaik ya kan. Ya. Betul banget. Betul sekali ya. Terus juga kalau berharap nih pengen masuk ke situ ya, tapi jangan terlalu gimana ngomongnya? Jangan terlalu inilah ya. Supaya nanti kalau nggak keterima nggak terlalu sedih gitu. Terus juga ya sedih boleh tapi jangan lama-lama, kita kan harus hidup terus berjalan. Harus bangkit. Iya, betul. Ya. Harus bangkit. Betul. Jadi itu aja mungkin tips and trik dari Fajar. Apakah benar Fajar? Ya udah sih itu doang. Oke. Atau ada yang mau di-sharing lagi? Jar? Ya. Buat sobat santai di rumah. Gimana mungkin apa namanya? Gimana? Sorry. Gimana tadinya lu bisa masuk NUS sama Taiwan? Maksudnya lu apply langsung apa dia tes dah? Kalau dua-duanya sih kan ada tesnya kan. Kalau yang NUS lu tahu juga kan. Mungkin sobat santai juga tahu kalau mau daftar NUS tuh ada University Entrance Examination-nya dulu. Terus itu juga
makanya beda kurikulum, jadi kayak teman-teman yang mungkin nonton ini yang mau daftar tuh kayak disiapin aja gitu. Terus kalau yang buat Taiwan itu gue basically ya ketemu aja infonya di internet, terus kayak gue apply, terus ya gitu sih, banyak juga sih tahap-tahapannya, kayak mulai administrasi, ujian tulisnya, terus juga kayak wawancaranya. Emang berat sih buat kayak daftar begitu, soalnya itu kayak taking time. Terus juga yang gue sadar tuh pas kan mungkin sobat Santuy itu perlu tahu, kayak gue tuh dulu pas pengen kuliah tuh gue nggak pengen kayak kuliah di Indo gitu, tapi kayak ambis banget kuliah di luar negeri tuh. Kayak I prepared for UAE banyak banget gitu, terus kan kayak they had different curriculum, terus juga gue harus kejar-kejar kurikulumnya juga. Padahal terus besides that, kurikulum di Indonya ini Pak, gue nggak mempersiapkan dengan betul SBMPTN-nya pas itu. Jadi ya pokoknya gitulah, atur waktunya baik lagi. Terus jangan, kalau kalian pengen ngambil jalan yang berbeda kayak gue ngambil jalan yang ke luar negeri, jalan sendiri tuh jangan diabaikan juga. Jadi ada opsi ya. Oh begitu. Ya, betul sekali ya. Tapi kalau mau serius di luar negeri, kalau Anda yakin tidak masalah, seperti saya. Abaikan, guys. Sudah berepisode-episode dia seperti ini. Baiklah. Pasti tahu. Itu saja mungkin ya. Ada lagi, Fajar? Silakan. Udah cukup ya. Oke. Intinya seperti itu ya, guys. Iya. Semoga membantu teman-teman yang berkeinginan untuk kuliah di luar negeri dan berkeinginan untuk kuliah di PTN Indonesia yang terkenal. Iya, betul sekali. Jadi mungkin itu saja pada episode kali ini, Sobat Santuy di Rumah. Ini kok jadi bingung ya. Baiklah, Sobat Santuy di Rumah. Mungkin itu saja pada episode hari ini. Semoga membantu Sobat Santuy di Rumah yang mau masuk kuliah, tapi masih bingung ya kan. Terus juga ya ini sedikit info-info terkait kalau mau kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri, sedikit motivasi juga. Dan ya seperti biasa ini cukup lucu ya kan? Baiklah. Garing sih. Sangat menginspirasi sekali. Ya, sangat inspirasi maksudnya ya. Menginspirasi. Kalau lucu kayaknya mana gitu. Baiklah, Sobat Santuy di Rumah. Oh ya. Sekali lagi minta doanya. Ya, betul. Minta doanya guys buat Ebon. Sembuhan. Buat bapaknya Ebon. Dilancarkan, disembuhkan, bisa beraktivitas. Amin. Jadi ya udah, Sobat Santuy di Rumah, mungkin nggak kerasa udah beberapa menit kita berjumpa menemani kalian. Ya, terima kasih Fajar udah mau diundang pada malam hari ini. Terima kasih Fajar. Terima kasih. Sobat Santuy udah menonton. Kalian keren. Nonton lah pasti. Pasti nonton ini soalnya bintang tamunya gokil ya. Gokil parah sih. Fajar udah mau diundang pada malam hari ini. Jangan lupa Sobat Santuy di Rumah, jangan lupa subscribe, di-like juga, terus juga di-subscribe lagi. Di komen. Komen juga, jangan lupa ya. Di-share juga ke teman-temannya nih, semoga bermanfaat. Di-like, udah gitu-gitu aja. Oke, Santuy di Rumah. Sampai jumpa minggu depan nih. Minggu depan kita akan memberikan mendatangkan maksudnya bintang tamu yang gokil lagi ya. Jangan lupa Sobat Santuy. 3M. Ya. 3M. Apa? Mencuci tangan, pakai masker. Ayo, Bapak dokter dan Ibu dokter, silahkan memberikan, sepaket nih kita. Jangan lupa Sobat Santuy tetap stay healthy, stay safe, di rumah aja. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.